So baby, come with me. And what is with me? What is with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas TPH PAA. Di sini kami akan mengidentifikasi hama dan musuh alami dari tanaman pepaya. Untuk kebun pepaya yang kami amati itu berada di Kecamatan Kalibawang milik Bapak Mariono. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah dengan NIM akhir 152. Saya Feniatika Miharja dengan NIM akhir 203. Saya Ratu Angkasawati Purboyo dengan NIM akhir 220. Saya Ramada Karim Primandika dengan NIM akhir 184. Dan saya Dian Ivana Midianti dengan NIM akhir 173. Yaitu tanaman pepaya dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Cistales, famili Caricaceae, genus Carica, spesies Carica papaya L. Tanaman pepaya memiliki morfologi dengan batang berungga, tidak bercabang atau biasanya bercabang sedikit, dan biasanya tumbuh 5-15 meter. Tanaman pepaya memiliki daun menyirip 5 dengan tangkai panjang berungga. Lalu bunganya bermahkota berwarna kuning pucat. Tanaman pepaya berakar tunggang. Biasanya pada batang pepaya terdapat bekas daun, tangkai daun. Adalah syarat tumbuh dari buah pepaya sendiri, yaitu cocok pada ketinggian 700 meter sampai 1000 meter DPL. Media tanamnya yaitu tanah yang memiliki kandungan organik yang bagus, yaitu tanah humus, mempunyai pH antara 6 sampai 7. Berikutnya untuk iklimnya yaitu suhu udara optimum 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara sekitar 40% dengan curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun. Angin yang diperlukan tidak terlalu kencang, yaitu cocok pada dataran rendah. Hamanya ada kutu putih, Telostrinus lineolatus, dan belalang. Musuh alami ada semut dan laba-laba. Kutu putih atau Paracoccus marginatus merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman pepaya. Hama ini hinggap ke tanaman dibantu oleh angin atau menempel pada burung. Kutu putih termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Pseudococcoidae, genus Paracoccus, spesies Paracoccus marginatus. Hama kutu putih menyerang pada saat stadium nimfa. Tipe mulutnya yaitu penusuk dan penghisap. Cara menyerangnya yaitu kutu putih ini menghisap cairan tumbuh dengan memasukkan stilet dan mengeluarkan racun ke dalam daun, buah maupun batang tersebut, sehingga hal ini dapat menimbulkan gejala serangan yaitu klorosis, kerdil, daun yang mengkerut dan menggulung, buah muda yang rontok. Serangan pada buah yang belum matang dapat menyebabkan bentuk buah tidak sempurna, kemudian banyak menghasilkan embun madu yang dapat berasosiasi dengan cendawan jelaga hingga dapat menyebabkan kematian. Serangan yang berat terdapat koloni kutu putih yang dapat menutupi permukaan buah pepaya tersebut. Nah, pada lahan pepaya ini, tingkat serangan termasuk ringan, yaitu kurang dari 25%. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida alami, yaitu dengan menggunakan perasan bawang putih dan dicampurkan dengan air sesuai dengan dosis yang diperlukan. Jika kutu putih sudah begitu banyak, maka sari bawang tadi perlu ditambahkan dengan sedikit minyak. Cara lain dapat dilakukan dengan air sabun maupun alkohol 70%. Jika sudah parah, dapat menggunakan insektisida dengan mencampurkan sabun cair tersebut ke dalam larutan insektisida tersebut. Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diphthera, famili Ineridae, genus Telostylinus, dan spesiesnya Telostylinus lineolatus. Nah,
memiliki 4 fase dalam siklus hidupnya, yaitu ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Jadi dia menyerang tanaman itu pada fase dewasanya. Untuk tipe mulutnya yaitu penjilat dan penghisap. Jadi cara dia menyerang suatu tanaman itu dengan menjilat dulu si buah pepayanya dengan mengubah teksturnya dari keras menjadi lunak oleh air liurnya. Nah, setelah makanannya itu lunak, lalat kemudian menghisapnya. Untuk gejalanya itu, pada buah yang hampir masak terdapat bintik-bintik hitam, perubahan warna kuning yang tidak wajar pada permukaan buah, dan tampak berkeropeng atau berlubang. Untuk pengendaliannya, yaitu yang pertama ada pembungkusan buah, yang kedua pengumpulan dan pengungutan sisa buah yang tidak dipanen atau busuk atau yang terserang lalat buah, lalu dibenamkan dalam tanah dengan kedalaman 30 cm. Selanjutnya yaitu penggemburan tanah di bawah tajuk agar pupa yang terkena sinar matahari itu mati. Selanjutnya yaitu penggunaan mulsa untuk mencegah pupa masuk ke dalam tanah, penggunaan perangkap metil eugenol, dan pemanfaatan musuh alami Biosteres arisanus, Belloni caudatus, dan Ophius sp. Belalang ini memiliki klasifikasi famili Acrididae, genus Locusta, dan spesies Locusta migratoria. Kemudian untuk stadia yang menyerang oleh hama ini adalah nimfa hingga dewasa dengan tipe mulut penggigit pengunyah, yang cara menyerangnya dengan menggigit atau memakan daun. Gejala khas yang ditimbulkan oleh hama ini adalah robekan bergerigi tidak beraturan pada daun, yang serangannya apabila lebih tinggi itu mampu memakan batang, daun, hingga tunas. Berdasarkan yang kami amati pada lahan, tingkat serangannya tergolong ringan, yaitu kurang dari 20%. Untuk pengendalian dari hama ini adalah dengan kultur teknis, yaitu pengolahan tanah karena biasanya belalang ini bertelur di dalam tanah, sanitasi gulma, dan pembakaran sampah lahan. Untuk pengendalian secara hayati bisa menggunakan predator alami seperti semut, burung, katak, dan laba-laba. Untuk penggunaan patogen yaitu bisa menggunakan patogen Metarhizium. Untuk pengendalian kimiawi sendiri itu bisa menggunakan insektisida yang mengandung bahan sepat, diazinon, dan karbosulfat. Klasifikasi laba-laba yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnidae, ordo Aronesiae, famili Lycosidae, genus Lycosa, dan spesiesnya Lycosa sp. Laba-laba ini memangsa dengan secara langsung, tidak melalui jaring, sehingga laba-laba ini disebut dengan laba-laba pemburu. Laba-laba pemburu ini memangsa serangga seperti kutu. Laba-laba pemburu ini bisa memangsa 5-10 serangga setiap hari. Untuk klasifikasi dari semut hitam sendiri berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Formicidae, genus Dolichoderus, spesies Dolichoderus thoracicus S. Untuk hama yang dimangsanya yaitu hama penggerek dan hama ulat. Untuk berikutnya yaitu cara musuh alami menyerang hama, yaitu dengan cara menyerang secara langsung. Demikian hasil identifikasi hama dan musuh alami pada tanaman pepaya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.